Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Soleha, saya sendiri Halda Amelia, dan Amanda Ardisyana Arbain. Kami dari kelas 2 PK3 dengan mata kuliah Manajemen Keuangan. Kami akan mempresentasikan tentang materi pertemuan ketujuh, yaitu yang pertama aliran kas, kedua motif memiliki kas, ketiga anggaran kas. Pertama, pengertian aliran kas dalam perusahaan itu dibedakan menjadi dua, yaitu aliran kas masuk dan aliran kas keluar. Untuk aliran kas masuk, yaitu penerimaan-penerimaan kas yang disebut sebagai aliran kas masuk, itu sering disebut dengan cash inflow. Aliran kas masuk bisa diperoleh dari beberapa sumber, antara lain dari penghasilan penjualan tunai, penerimaan piutang, dan penerimaan-penerimaan lainnya. Yang kedua, aliran kas keluar, yaitu kas yang diperlukan baik untuk membiayai operasi perusahaan sehari-hari seperti pembayaran bahan baku, pembayaran upah, pembayaran utang, atau pembayaran tunai lainnya, serta dibutuhkan untuk investasi pada kuliah tetap. Pengeluaran pada kas yang ada bersifat kontinu seperti untuk pengeluaran rutin, dan ada pula yang bersifat intermitan seperti untuk pembayaran dividen, pembayaran pajak, pembayaran kuliah tetap. Pengeluaran kas untuk pembayaran tersebut sering disebut sebagai aliran kas keluar atau cash outflow. Jadi aliran kas itu dalam perusahaan merupakan ibaratkan sebuah darah dalam tubuh manusia, sehingga bila ada yang tidak dialiri oleh darah, maka bagian tersebut akan mengalami gangguan kesehatan. Setiap bagian yang ada dalam perusahaan membutuhkan aliran kas. Tanpa adanya kas, maka praktis kegiatan produksi akan terganggu, yang mengakibatkan mengganggu bagian lain yang terkait. Bagian pemasaran membutuhkan kas untuk membayar biaya iklan, membayar gaji dan komisi, membayar biaya angkut, dan pengeluaran tunai lainnya. Tanpa adanya kas yang memadai, maka bagian pemasaran tidak bisa berbuat banyak untuk menjual produk yang dihasilkan. Selanjutnya ada motif memiliki kas yang akan dijelaskan oleh saya, yaitu Amanda Ardisyana Arbain. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan materinya. Motif transaksi atau transaction motif berarti seseorang atau perusahaan memegang uang tunai untuk keperluan realisasi dari berbagai transaksi bisnisnya, baik transaksi yang rutin, reguler, maupun yang tidak rutin, seperti pembayaran upah, pembayaran hutang, pembelian bahan, dan pembayaran-pembayaran tunai lainnya, baik yang dibayar dengan uang tunai maupun dengan cek. Yang kedua ada motif berjaga-jaga. Motif berjaga-jaga atau precautionary motif berarti seseorang atau perusahaan memegang uang tunai yang dimaksudkan untuk mengantisipasi adanya kebutuhan-kebutuhan yang bersifat mendadak. Pada perusahaan, motif berjaga-jaga ini bisa dilihat dari saldo kas minimum yang ditetapkan. Besarnya saldo kas minimum yang ditentukan sebagai indikator penyimpangan aliran kas yang dianggarkan. Penerimaan dan pengeluaran di perusahaan biasanya diprediksikan melalui anggaran kas atau cash budget. Selanjutnya ada motif spekulasi atau spekulatif motif yang merupakan motivasi seseorang atau perusahaan memegang uang dalam bentuk tunai karena adanya keinginan memperoleh keuntungan yang besar dari suatu kesempatan investasi. Biasanya investasi yang bersifat liquid, misalnya pada saat kondisi ekonomi yang kurang baik, di mana harga surat berharga seperti saham mengalami penurunan yang drastis. Maka perusahaan bisa menggunakan uangnya untuk membeli sekuritas tersebut dengan harapan pada saat kondisi ekonomi membaik, sekuritas tersebut harganya juga akan ikut naik. Materi selanjutnya yaitu anggaran kas. Yang dimaksud dengan anggaran kas merupakan
kas yang biasa disediakan dengan baik, tepat pada saat yang dibutuhkan, maka perlu perencanaan kas yang berisi proyeksi, penerimaan, dan pengeluaran kas. Proyeksi posisi kas yang berupa penerimaan dan pengeluaran kas pada saat tertentu di masa yang akan datang disebut sebagai anggaran kas atau cash budget. Anggaran kas ini sangat penting bagi perusahaan untuk menjaga likuiditas perusahaan. Dengan menyusun anggaran kas, dapat diprediksi kapan perusahaan mengalami defisit dan kapan perusahaan mengalami surplus kas. Anggaran kas biasanya disusun untuk periode bulanan dan pada dasarnya dapat dibedakan ke dalam dua bagian, yaitu yang pertama, estimasi penerimaan kas. Proyeksi penerimaan pada periode tertentu, baik yang berasal dari penerimaan, dari penjualan tunai, penerimaan piutang, penerimaan bunga, hasil penjualan aktiva tetap, maupun penerimaan lainnya. Yang kedua, yaitu estimasi pengeluaran kas, berupa proyeksi pengeluaran yang dilakukan perusahaan, seperti pembelian bahan baku, pembayaran upah dan gaji, pengeluaran tunai untuk biaya pemasaran, biaya administrasi, pembayaran bonus, pembayaran hutang, pembayaran pajak, dan pembayaran lainnya yang bersifat tunai. Setelah mengadakan estimasi pada masing-masing periode, langkah selanjutnya membandingkan hasil estimasi penerimaan dengan estimasi pengeluaran kas. Apabila hasil pembandingan tersebut penerimaan kas lebih besar dibanding pengeluaran kas, artinya periode tersebut mengalami surplus. Sedangkan bila penerimaan kasnya lebih kecil dibanding dengan pengeluaran kas, maka pada periode tersebut mengalami defisit. Setelah diketahui surplus dan defisit untuk masing-masing periode, maka kemudian dicari berapa kebutuhan dana untuk menutup kondisi defisit tersebut dengan mempertimbangkan saldo kas minimum dan tingkat bunga sumber dana yang akan digunakan. Materi selanjutnya yaitu model manajemen kas yang akan dilanjutkan oleh rekan saya Soleha. Waktu dan tempat dipersilahkan. Selanjutnya yaitu model manajemen kas. Yang pertama ada model Baumol. Model manajemen kas yang diajukan oleh Baumol ini sering disebut dengan model persediaan. Baumol mengakui ada kesamaan antara manajemen persediaan dengan manajemen kas bila dilihat aspek keuangannya. Dalam manajemen persediaan, ada biaya pesan yang dibayarkan setiap melakukan pemesanan dan biaya simpan untuk menyimpan bahan yang dibeli. Dalam manajemen kas, biaya pesan berupa biaya komisi perdagangan efek yang dikeluarkan untuk merubah sekuritas menjadi uang kas. Dan biaya simpan berupa hasil bunga yang hilang karena perusahaan menyimpan uang tunai yang besar. Oleh karena itu, perlu ditentukan berapa surat berharga yang harus dijadikan uang tunai pada setiap saldo kas mendekati nol. Model Baumol mengasumsikan bahwa pemakaian kas selalu konstan setiap waktu. Karena Baumol menganggap manajemen kas seperti manajemen persediaan, maka untuk mencari berapa jumlah kas yang optimal pada setiap mengubah sekuritas menjadi kas adalah dengan menggunakan rumus T sama dengan kuadrat 2 dikali OD per I. Keterangannya, O merupakan biaya transaksi, D merupakan kebutuhan kas tahun, dan I merupakan bunga sekuritas. Yang kedua, ada model Miller and Orr. Dikemukakan oleh Merton, Miller, dan Daniel Orr, di mana mereka berdua mengembangkan sebuah model saldo kas, di mana keadaan arus kas masuk dan arus kas keluar berfluktuasi secara acak pada setiap harinya. Dalam model manajemen kas ini, baik pemasukan maupun pengeluaran kas turut disertakan. Model ini berasumsi bahwa arus kas bersih harian atau arus kas masuk dikurangi arus kas keluar, tersebar secara normal.
Arus kas bersih dapat berupa nilai yang diharapkan atau expect value, atau bisa juga disebut nilai lebih tinggi atau nilai yang lebih rendah. Next. Untuk dapat menggunakan model ini, perusahaan harus melakukan 4 hal, yakni sebagai berikut. Yang pertama, menentukan batas kendali bagian bawah untuk saldo kas. Batas bagian bawah inilah yang berhubungan dengan margin pengaman minimum yang telah diterapkan oleh manajemen. Yang kedua, menentukan tingkat bunga. Kemudian yang ketiga, mengestimasi deviasi standar dari arus kas harian. Dan yang terakhir, mengestimasi biaya trading membeli dan menjual sekuritas surat berharga. Model ini memperjelas mengenai persoalan yang ada pada manajemen kas. Berikut merupakan rumus model Miller-Orr. Z sama dengan 3B dikali A kuadrat per 4I dikali 1/3. Keterangannya, B merupakan biaya tetap untuk melakukan transaksi. A kuadrat merupakan variasi arus kas bersih. I adalah bunga harian untuk investasi pada sekuritas. H sama dengan 3ZH adalah batas atas kas perusahaan. Kesimpulannya, berdasarkan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa aliran kas di dalam perusahaan merupakan laporan yang memperlihatkan secara rinci arus kas yang masuk atau penerimaan dan kas yang keluar atau pengeluaran dari suatu perusahaan. Selain itu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arus kas berarti pemasukan dan pengeluaran uang tunai berdasarkan harian, mingguan, dan dalam rentang waktu tertentu. Di dalam laporan keuangan, arus kas biasanya meliputi jumlah kas yang masuk atau diterima berupa uang tunai dan investasi tunai dari pemilik perusahaannya. Lalu jumlah kas yang dikeluarkan oleh perusahaan seperti utang dan beban-beban yang perlu dibayarkan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.